Jadi meneruskan itu tadi sebenarnya nih Ustaz, kita menilai orang itu nih, menilai orang dia ini baik atau buruk itu bagaimana Ustaz? Sementara saya pernah mendengar sebuah cerita gitu Ustaz. Ada orang, ini ketika zaman Nabi Ustaz. Ya. Ketika zaman Nabi ada orang yang dia tidak pernah terlihat ketika di umum ya, nggak pernah lihat dia melakukan hal baik. Tapi kata Nabi dia masuk surga karena suatu amal yang tidak terlihat oleh kita. Nah itu bagaimana Ustaz? Kita bisa menilai dia itu kalau dia itu baik. Gitu. Jadi kan tapi kan tersembunyi gitu. Standar utama laki-laki idza ja'akum man tardawna dina agama. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasul. Yang kedua, wa khuluquhu akhlaq. Tata krama, sopan santun, budi bahasa, baik dia. Ini hadis tentang bicara ketika kita mau mencarikan mantu untuk anak kita. Untuk adik kita, standar ngelihat orang itu baik apa kata Nabi dua? Idza ja'akum man tardawna dinahu agama. Yang kedua, wa khuluquhu akhlaqnya. Mungkin orang ini tidak dilihat sebagai tokoh masyarakat, dia bukan sebagai public figure, dia biasa saja, tapi dina baik, akhlaknya baik, dia tidak hasad, tidak dengki, tidak busuk hati, baik akhlaknya, baik ibadahnya, baik amalnya, maka dia orang baik. Jadi sebetulnya kita kalau ngaji ini bukan alat ini kita pakai untuk mengukur orang, tapi lebih pada mengukur diri kita. Oh, balik ke diri masing-masing Ustaz. Ke diri. Biasanya kita mengukur orang ini kalau kita ada kepentingan sama orang ini. Ini orang ini baik atau enggak Pak Ustaz? Ngapain kamu ukur dia? Ya, calon mantu saya. Iya. Kalau enggak, ya. Jadi ini ya, Pak Ustaz. Semua itu sebenarnya diukur dari apa yang kita butuhkan gitu ya. Ya. Perlu apa kita? Maka standar orang itu baik menurut Islam, din agamanya, wa khuluquhu akhlaknya. Sedang Tuhannya aja dia khianati, apalagi kamu? Masya Allah. Itu banyak teman kita ya. Banyak banget yang memang dia itu sholatnya rajin saat kita ngeliatnya itu sholat duha selalu, bahkan sesekali kita kalau misalnya kita lagi ngeronda nih ya, kalau abis mau bangunin sahur lagi sholat tahajud nih di masjid itu sering Sat. Tapi kalau kita lagi kumpul-kumpul dia gibahnya paling kencang suaranya Sat. Waduh itu gimana kayak nggak sinkron gitu apa yang kita lihat sama apa yang kita dengar lah. Kok gini sih orangnya itu, gimana Sat hukumnya dia ini? Coba baik atau buruk? Lihat semua ayat yang terkait tentang ibadah. Salat, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat mencegah dari perbuatan fahsya, kejahatan seksual, wal munkar, kejahatan non seksual. Tahajudnya rajin, witirnya rajin, membangunkan orang puasa, tapi dia sudah kena penyakit ghibah non seksual. Berarti dia baru terjebak pada 50% ibadahnya. Padahal sasaran akhir dari sholat itu adalah tanha 'anil fahsya wal munkar. Puasa. Coba baca ayat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ujungnya la'allakum tattaqun. Supaya takut kepada Allah. Dia udah puasa, bahkan dia membangunkan orang untuk puasa, tapi dia nggak takut sama Allah. Ya Allah. Mana bukti dia nggak takut sama Allah? Itu dia ghibah. Haji. Faman farada fihinnal hajja, siapa yang melaksanakan ibadah haji. Fala rafatha, jangan nakal secara seksual. Wala fusuqa, jangan nakal non seksual. Wala jidal, jangan lidahnya kasar. 3. Hampir semua ayat-ayat ibadah ada target yang mau dicapai, visi misi, memperbaiki perilaku diri supaya jangan terjebak pada ritual. Nah, Ustaz, gimana sih kalau jadi gini Ustaz, kan di kampung saya itu lingkungan tuh sangat ngaruh ya Ustaz. Ya. Jadi alhamdulillah kalau mama udah hijrah, maksudnya di kampung saya itu kan salah satu daging yang paling umum itu daging babi Ustaz, minta maaf daging babi Ustaz. Jadi walaupun muslim ini Ustaz, kami itu udah tahu itu
haram gitu Ustaz. Tapi karena dari pengaruh lingkungan tadi di sana tuh walaupun muslim masih banyak yang makan babi Ustaz. Termasuk juga orang tua saya bapak Ustaz. Kalau mama alhamdulillah udah karena pisah kami udahin. Tapi kalau bapak masih kadang diingatin tapi agak susah gitu Ustaz. Itu gimana Ustaz caranya untuk saya sebagai anak untuk mengingatinnya gitu Ustaz. Takutnya kalau saya bilang itu haram gini nanti takutnya dipikir anak ini anak durhaka atau gimana gitu Ustaz. Ud'u ila sabili rabbika adalah ajaklah orang ke jalan Tuhan bil hikmah, dengan kata-kata yang santun. Hikmah, dengan kata-kata yang penuh hikmah. Wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik, keteladanan, contoh. Andai kita perlu berdebat untuk menjelaskan hukumnya, wajadilhu, berdebatlah billati hiya ahsan, dengan cara yang ahsan, dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut. Ingatlah ketika Allah memerintahkan Nabi Musa untuk menghadap Fir'aun. Apa kata Allah kepada Nabi Musa berdua dengan Nabi Harun? Wa qula lahu qawlan layyina, ucapkanlah kepada dia kata-kata yang lembut, layyin, yang lembut. La'allahu yatadzakkar aw yakhsha, mudah-mudahan dia mengingat Allah dan dia takut kepada Allah. Dia harus lembut ya Ustaz ya. Ya, Harus berperilaku lembut ke orang-orang ya Ustaz ya. ketika orang tua memaksakan sesuatu kepada anaknya, apakah si anak melawan? Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun, kalau ayahmu ibumu memaksamu untuk mempersekutukan aku, kata Allah, fala tuti'huma, jangan ikuti mereka, jangan patuhi mereka. Tapi apakah boleh melawan mereka? Coba lihat ujung ayatnya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, bergaullah dengan baik dengan wa sahibhuma, iya, ayatnya masih koma. Jangan ikuti mereka. Oh, kalau gitu ngelawan mereka, durhaka pada mereka. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, bergaullah dengan mereka dengan baik. Tapi gimana kalau tadi kan itu makanan yang haram Ustaz. Kalau yang satu ini Ustaz lebih ke murtad ya. Kalau karena kita kayak dukun gitu Ustaz. Itu kita juga diingatin tapi masih melakukan gitu Ustaz. Dan kita tuh dianggap itu kamu kan anak baru lahir gitu Ustaz. Gimana itu Ustaz? Apa yang kita harus lakukan? Sampai kapan kita mengajak ini? Sampai malaikat maut mencabut nyawa. Sebagaimana Nabi mengajak Abu Thalib. Sampai Nabi duduk di samping Abu Thalib. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berhadapan dengan Azar. Apa kata Azar? La illam tantahi, kalau kau tidak berhenti mendakwahi aku, la arjumannaka, aku lempar kau pakai batu sampai mati. Wahjurni maliya, tinggalkan aku. Kasar sekali ucapan Azar. Berhenti, jangan ceramahi aku, ku lempar kau pakai batu sampai mati, tinggalkan aku untuk selamanya. Apa jawab Nabi Ibrahim? Sa'astaghfirulaka rabbi, aku akan memintakan ampun kepada Allah untukmu. Innahu kana bi hafiya, karena Allah itu sayang kepadaku dan mengabulkan doaku. Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kita ini hanya mengajak, kita bukan hakim yang memutuskan keputusan. Kita hanya mengajak, dan ketika kita tidak mampu bukan berarti kegagalan. Karena penilaian Allah adalah pada perbuatan amar ma'ruf nahi munkar. Kita tidak pernah gagal. Ustaz, banyak di antara kita Ustaz. Maaf, sebelum pembahasannya makin lanjut, izinkan saya minum.